Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vira Aulia Fitri dari Pendidikan Kimia akan mempresentasikan laporan praktikum mandiri kimia terapan dengan judul pembuatan kecap manis pedas dari air kelapa. Tujuan dari percobaan ini yang pertama untuk mengetahui proses pembuatan kecap dari air kelapa. Yang kedua, untuk menentukan uji produk seperti warna, aroma, tekstur, dan rasa dari kecap air kelapa. Waktu dan tempat percobaan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 November 2020 pada pukul 10 di Jalan Mutiara Indah, Padang Besi. Teori dasarnya, yang pertama, limbah air kelapa sangat jarang diolah, banyak dibuang, padahal air kelapa memiliki khasiat dan nilai gizi yang tinggi, sehingga baik untuk kesehatan. Ini dikutip dari Fitrotin tahun 2008. Yang kedua, air kelapa banyak mengandung kalori, protein, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh, sehingga air kelapa dapat diolah menjadi kecap yang sehat. Ini dikutip dari Kusuma Wardani pada tahun 2011. Yang ketiga, kecap dikenal sebagai penyedap makanan karena dapat memberi rasa dan aroma yang khas pada makanan atau masakan. Ini dikutip dari Turioni pada tahun 2007. Yang keempat, biasanya bahan pembuatan kecap didasarkan pada kedelai atau kedelai hitam. Namun air kelapa juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kecap. Ini dikutip dari Totok pada tahun 2004. Yang kelima, pembuatan kecap dari air kelapa sangatlah mudah. Dengan bahan dasar air kelapa, kecap yang dihasilkan akan memberikan rasa gurih. Ini dikutip dari Wijayanti pada tahun 2006. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini, yang pertama panci, pisau, spatula kayu, saringan, wadah fiber, sendok, teflon, talenan, kompor, dan gas. Bahan yang digunakan, yang pertama gula merah 500 gram, PK 20 gram, garam 100 gram, kemiri 50 gram, penyedap rasa 20 gram, bawang merah 20 gram, bawang putih 30 gram, lengkuas 100 gram, cabai merah 20 gram, serai 20 gram, CMC atau pengental, dan air kelapa tua dan air kelapa muda sebanyak masing-masing 500 gram. Selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama yaitu persiapkan bahan-bahan. Bumbu 1, haluskan 1 gram kemiri dan 0,5 gram PK menggunakan blender. Bumbu 2, haluskan 1 gram bawang merah dan 1 gram bawang putih menggunakan blender. Bumbu 3, geprek 1 gram serai dan 1,5 gram lengkuas. Setelah ketiga bumbu siap, campurkan hingga tercampur rata. Nah, pada tahap 2 yaitu pemasakan pertama. Sebelum itu, diamkan air kelapa kurang lebih selama 10 menit. Setelah itu, lakukan penyaringan air kelapa sebanyak 250 ml. Selanjutnya, panaskan air kelapa kurang lebih 20 menit dengan api sedang. Jika air kelapa sudah dipanaskan hingga 20 menit, campurkan bumbu-bumbu yang telah kita haluskan tadi ke dalam air kelapa tersebut. Setelah itu aduk hingga semua bumbu tercampur rata. Setelah bumbu tercampur rata, panaskan sebentar, lalu masukkan 1 sendok penyedap rasa dan 1 sendok garam serta 100 gram gula merah yang telah dihaluskan. Aduk hingga merata, lalu panaskan kurang lebih 60 menit. Setelah 60 menit, dilakukan tahap ketiga yaitu penyaringan, di mana memisahkan antara ampas dan kecapnya. Disaring 2 kali hingga didapatkan kecap yang benar-benar tidak terdapat ampas sedikit pun atau jernih.
Setelah itu, panaskan kembali kurang lebih 30 menit. Sebelum itu, tambahkan dulu cabai merah yang telah diiris-iris tipis. Lalu aduk hingga merata. Biarkan 30 menit. 10 menit sebelum matang, tambahkan CMC yang telah ditambahkan air. Lalu aduk dan tunggu hingga matang. Setelah 30 menit, kecap bisa diangkat dan dipindahkan ke wadah. Ulangi perlakuan yang sama untuk air kelapa muda. Selanjutnya yaitu pembahasan. Air kelapa merupakan air alami yang steril dan mengandung unsur-unsur makro dan mikro, di mana unsur makro yang terdapat pada air kelapa adalah karbon dan nitrogen. Unsur karbon dalam air kelapa berupa karbohidrat sederhana seperti glukosa, sukrosa, fruktosa, sorbitol, dan lain-lain. Sedangkan unsur nitrogen berupa protein tersusun dari asam amino seperti arginin, alanin, dan serin. Selain karbohidrat dan protein, air kelapa juga mengandung unsur mikro yang berupa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Mineral tersebut antara lain kalium, natrium, kalsium, magnesium, ferrum, cuprum, fosfor, dan sulfur. Setelah diteliti lagi, air kelapa juga terdapat berbagai vitamin seperti vitamin C, asam mikotinat, asam pentotenat, asam fosfat, biotik, riboflavin, dan lain-lain. Jadi sangat jelas bahwa air kelapa mengandung gizi yang cukup lengkap. Limbah air kelapa sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan kecap yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai penambah cita rasa pada makanan dan masakan. Pada prosedur yang dilakukan oleh praktikum pada percobaan kali ini, pada tahap persiapan merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum tahap pelaksanaan kegiatan. Untuk menghasilkan produk olahan pangan yang berkualitas, maka diperlukan seleksi bahan dan alat terlebih dahulu. Yang kedua, persiapan alat dan bahan. Alat yang dipakai dalam pembuatan kecap harus dalam keadaan bersih, kering, serta baik. Persiapan bahan yang dilakukan memilih bahan, pembersihan, pencucian, dan penimbangan. Pada pemasakan pertama, pengeraian pada PK dimaksud agar pada proses penggilingan dengan pemblenderan lebih mudah. Selain itu juga mempertajam bau dari PK. Penghalusan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, PK, dan lain-lain menggunakan blender. Ini bertujuan agar aroma dari bumbu-bumbu tersebut dapat keluar. Pencampuran. Pada proses pencampuran, bahan baku, bumbu memberi aroma, dan bumbu penyedap dicampur menjadi satu, kemudian dilakukan pemanasan selama kurang lebih 60 menit agar terjadi pengentalan dan pematangan serta pematian bakteri yang masih hidup agar kecap tahan lama. Pencampuran kedua yaitu pemberian bahan tambahan berupa CMC dan cabai. Setelah itu dilakukan penyaringan untuk didapatkan hasil kecap yang lebih baik. Dan juga kecap air kelapa bebas dari ampas. Pada pemanasan kedua, dilakukan kurang lebih 30 menit hingga didapatkan kecap yang benar-benar matang. Setelah kecap jadi, dilakukan uji produk atau uji organoleptik, di mana uji ini terdapat 4. Yang pertama, uji warna. Pada uji warna,
dari air kelapa tua dan air kelapa muda tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena warna yang dihasilkan sama-sama berwarna coklat gelap. Yang kedua, pada aroma yang ditimbulkan pada kedua kecap tersebut sama. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Aroma yang dihasilkan berupa aroma yang wangi dan menggugah selera. Yang ketiga, tekstur. Untuk tekstur juga tidak terdapat perbedaan pada kedua kecap karena hasil yang didapatkan tekstur kecap sama-sama kental. Dan untuk rasa, ini terdapat perbedaan di mana kecap air kelapa tua lebih gurih dibandingkan kecap air kelapa muda. Ini disebabkan karena semakin tua umur buah, maka jumlah kandungan di dalamnya berupa air dan daging buah, maka akan semakin lengkap dan maksimal kandungannya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, proses pembuatan kecap dari air kelapa tua dan kecap dari air kelapa muda dilakukan dengan bahan yang sederhana dan cara sederhana seperti persiapan bahan-bahan, pemanasan 1, penyaringan, dan pemanasan 2. Untuk uji produk atau uji organoleptik, di mana yang pertama warna tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hasilnya warna kecap coklat gelap. Yang kedua, aroma tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hasilnya aroma harum dan menggugah selera. Yang ketiga, tekstur tidak terdapat perbedaan yang signifikan, hasilnya didapatkan tekstur kecap yang kental. Yang keempat, rasa. Rasa kecap air kelapa tua lebih gurih dibandingkan kecap air kelapa muda. Ini adalah lampiran atau proses pada pembuatan kecap air kelapa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.